Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi semuanya. Masya Allah hari ini kita ketemu di Islam itu indah. Mudah-mudahan pagi ini menjadi keberkahan buat kita semua insya Allah. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik yaitu tentang ternyata yang wafat bisa hidup kembali dengan ini. Nah tentunya kita akan membahas dengan guru-guru kita yang sudah hadir di belakang saya. Yang pertama saya mau menyapa Ustadz Maulana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dud, Ya. memangnya ada yang sudah wafat hidup kembali? Nah itu dia, saya mau nanya juga sama Ustadz nanti. Biar jamaah penasaran ya. Ya oke, nanti kita akan mengupas tentang apa yang menyebabkan orang yang sudah wafat bisa hidup kembali. Yang kedua ada Ustadz Syam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh sehat ya Ustadz ya, Masya Allah. Alhamdulillah Mas Duda sehat. Sehat, Alhamdulillah. Kemudian yang di ujung ini juga guru saya Habib Usman. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, seger banget. Baru pertama kali nih kita satu frame bareng ini. Pertama kali ya Bib ya. Insya Allah, Masya Allah. Kemudian juga sudah hadir di studio ini ibu-ibu yang kerudungnya coklat-coklat. Dari mana ibu? Yang sini? Subang. Dari Subang, yang ini dari? Subang juga ya? Oh sama-sama dari Subang, Masya Allah. Dan kita akan membahas tadi yang kata Ustadz Maulana bertanya, memang bisa ya orang yang sudah wafat tapi hidup kembali dalam tanda kutip dengan sesuatu apa ya kita pengen tahu. Sebelumnya saya langsung mau bertanya ke Ustadz Syam. Ustadz Syam. Sudah, Masya Allah. Mas Duda apa Kang Duda sih? Bebas aja. Bebas ya. Ustadz ini tema kita menarik banget Ustadz ya. Ini orang yang sudah wafat tapi bisa. Sudah wafat. Jasadnya Oke. sudah di alam kubur. Siap. Tapi bisa hidup kembali. Ini kan salah satunya karena namanya terus dikenang karena amal ibadah yang dilakukan selama hidup Ustadz. Ya. Tapi pertanyaannya kalau amal yang dilakukan itu nggak berkaitan dengan ilmu agama. Tapi ilmu yang di dunia Ustadz. Oke. Nah, itu bagaimana dalam Islam? Silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Duda, tabe guruku Ustadz Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang sudah wafat tapi bisa hidup kembali, apanya yang hidup? Ternyata ada yang tidak terputus, di antaranya ilmu yang bermanfaat. Sudah meninggal orangnya tapi masih hidup ilmunya, subhanallah. Dan ini akan senantiasa menjadi sesuatu yang bermanfaat baginya, seakan-akan dia hidup kembali karena ilmu-ilmunya, subhanallah. Idza mata banu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Ketika wafat anak cucu Adam, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal. Di antara daripada 3 hal ini, satu ilmu yang bermanfaat. Yang lainnya nanti dibahas guru-guru kita. Tapi perlu diketahui subhanallah tadi pertanyaannya, apakah ilmu yang bermanfaat itu harus ilmu tentang akhirat atau ilmu tentang dunia juga bisa menjadi bermanfaat? Gimana kira-kira Bu? Ilmu dunia juga atau tidak? Subhanallah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu itu membuat seseorang diangkat derajatnya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sejatinya seluruh ilmu itu tidak bisa kita katakan dunia wal akhirah. Karena semua ilmu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana ciri dari ilmu yang bermanfaat? Kata Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Ilmu yang bermanfaat itu cirinya satu. Ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Ilmu yang bermanfaat itu cirinya membuatmu tambah takut sama Allah. Mau ilmu sholat kalau membuat seseorang makin sombong tidak bermanfaat itu. Mau ilmu fikih kalau membuat seseorang tambah tidak takut sama Allah tidak bermanfaat itu. Ilmunya ilmu baca Quran tapi membuatnya tidak takut kepada Allah. Berarti kata Imam Al-Ghazali ini ilmunya tidak bermanfaat.
Tapi justru dia pelajari ilmu apa? Ilmu anatomi tubuh manusia. Oh, ilmu kedokteran. Tapi semakin dia pelajari tentang jantung, dia pelajari tentang vena manusia, dia pelajari tentang ususnya manusia, dia pelajari tentang paru-parunya manusia. Semakin dia tahu, subhanallah, semakin takut sama Allah. Ini kalau tidak ada yang menggerakkan jantung ini, siapa ini yang menggerakkannya? Allah. Makin takut sama Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, justru itu ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Jadi ciri apapun pertama ilmu yang bermanfaat itu membuat kita semakin takut sama Allah. semakin takut pada Allah dan ilmunya tuh apapun ya Ustaz. Apapun, diantaranya lagi cirinya kata Imam Al-Ghazali, membuatmu semakin sadar kekuranganmu, bukan kekurangan yang lain. Masya Allah. Jadi kalau ada orang makin berilmu, makin tawadhu, makin rendah hati, makin sibuk dengan aibnya, bukan sibuk sama orang lain, berarti ilmunya bermanfaat. Tapi kalau ada orang hobinya gibah terus, ngomongin kekurangan orang, terus berarti kurang manfaat ilmunya. Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat Ustaz Syam? Ya, Terima kasih Ustaz Syam, ilmu yang bermanfaat. Jadi semangat kita terus bagi ilmu kepada siapapun ya Bu ya. Masya Allah. Kita akan menyaksikan ada sebuah video yang sangat menarik. Judulnya adalah berziarah ke makam teman. Ini dia. Waduh, ini kita bicara tentang ziarah kubur ya Beb ya. Masya Allah. Beb, sebenarnya kalau kita berziarah ke orang yang sudah wafat gitu Beb ya. Itu kan salah satu hal yang baik sebenarnya Beb. Betul. Nah tapi pertanyaannya Beb, ada nggak sebenarnya doa tertentu atau waktu-waktu tertentu yang paling bagus untuk kita ziarah? Atau semua waktu bagus sebenarnya? Atau ke ziarah? Nah bagaimana sebenarnya? Abi belum boleh bahas Beb, silakan Beb. Ya akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Dude. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa zuwajih wa dhurriyyatih wa albiti unsarihi wa sari mabadu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita bisa diamalkan dalam kehidupan yang sehari-hari. Amin. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Ketika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya akan lebih mudah dan lebih nikmat. Dan ketika mendapat ilmu dari guru-guru kita, pasti akan bertanya, apakah ada dalilnya? Apakah ada hadisnya? Yang pertama, di sini saya mau menjelaskan, apakah ziarah kubur itu hukumnya? Hukum ziarah kubur. Hukum ziarah kubur itu sunnah. Hukumnya sunnah, disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk menghidupkan hati manusia yang ketika melihat orang tuanya, saudaranya, ataupun orang yang dicintai berpulang ke rahmatullah dan yakin akan kembali ke rahmatullah, mengambil hikmah yang baik, saya akan menyusul dalam kebaikan. Insya Allah saya berharap amal saya banyak ya Allah, sehingga saya meninggal dalam keadaan baik. Dan apa aja yang boleh dibaca? Yang boleh dibaca adalah dalam hadisnya Rasulullah SAW mendoakan mayit, minta ampunan kepada mayit, mendoakan istighfar terhadap mayit. Tapi ada yang bertanya, apakah membacakan Al-Quran diperbolehkan? Menurut ulama Imam Hanafi, Imam Hambali itu membolehkan dan dianjurkan. Imam Hanafi, Imam Hambali. Dan Imam Malik, sebagian ulama Imam Malik bahwasanya diperbolehkan tapi tidak melarang. Imam Syafi'i, ulama awal Imam Syafi'i, bahkan Imam Nawawi dijelaskan bahwasanya tidak ada. Tidak ada untuk membaca Al-Quran. Bahkan Imam Romli dan Imam Suyuti menjelaskan ada, diperbolehkan. Jadi ulama Syafi'i sebagian awal yang awal itu tidak membolehkan, yang akhir membolehkan. Tapi mazhab Hambali Hanafi membolehkan, bahkan menganjurkan. Untuk apa? Menghatamkan Al-Quran untuk orang tua kita dan orang yang kita cintai. Nah di sini kapan waktu yang terbaik? Waktu yang terbaik itu setiap hari baik. Kapanpun waktu baik. Yang penting niat yang baik. Karena apa? Mendatangkan amalan yang terus mengalir seakan masih hidup, yakni berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita kebaikan yang diajarkan, kebaikan yang ada di dalam apa? Dalam pendidikan yang beliau ajarkan kepada kita, berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Menjadi kebaikan bagi anak-anaknya untuk berada di dalam jalan dan dakwah orang tuanya. Masya Allah, jadi terus mendoakan ziarah kubur
Waktunya kapanpun ya Beb ya sebenarnya. Kapanpun. Kapanpun ya. Dan itu kita mendoakan orang yang sudah wafat. Masya Allah pagi ini baru kita mulai sudah dapat banyak ilmu-ilmu ya Bu ya. Masya Allah. Jadi kita gali terus ya. Hari ini temanya menarik yaitu ternyata yang wafat bisa hidup kembali dengan ini. Tapi kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.